Arsitektur komputer dapat dipahami sebagai sebuah konsep dari suatu komputer, sementara organisasi merupakan implementasinya. Jika dianalogikan ke dalam sebuah pembangunan rumah, arsitektur merupakan rancangan awal dari rumah tersebut, sementara organisasi adalah teknik, bahan, dan detail pengerjaan rumah. Komputer memiliki 4 komponen dasar, yaitu yang pertama ada input, CPU, memori, dan juga output. Fungsi utama dari komputer juga ada 4, yaitu yang pertama ada memproses melalui menghitung, menyimpan, memindahkan, dan juga mengontrol sebuah data. Konsep dasar dari modul I/O merupakan sebuah penghubung antara CPU dan perangkat eksternal komputer seperti flash disk, printer, dan keyboard. Adapun definisi dari memori yaitu perangkat penyimpan data, instruksi, dan informasi yang digunakan dalam CPU. Ciri utama dari memori atau karakteristik dari memori itu ada 4, yaitu kapasitas, kecepatan baca tulis, volatilitas, dan juga biaya per bit. Selanjutnya, adapun hierarki memori dari yang paling kecil ke paling besar, yaitu yang pertama ada register, cache, RAM, storage, dan juga cloud. Perlu diingat, semakin besar memori tersebut, maka semakin lambat kecepatannya. Adapun 4 jenis dari memori, yaitu yang pertama ada primer, yang berupa RAM dan ROM, yang kedua ada sekunder berupa hard disk dan SSD, tersier yang berupa CD, DVD, atau tape, dan yang keempat ada virtual memory. Hardware atau perangkat keras komputer merupakan komponen fisik komputer yang dapat dirasakan oleh panca indera manusia seperti dilihat ataupun disentuh. Sedangkan software merupakan perangkat lunak komputer yang berupa program atau instruksi. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, di mana jika hardware tanpa software adalah hardware merupakan benda mati. Sedangkan jika software tanpa hardware, maka program dari software tersebut tidak dapat dijalankan. External device atau perangkat eksternal komputer merupakan perangkat keras yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Contohnya adalah yang pertama dari perangkat input berupa keyboard, mouse, atau mikrofon. Yang kedua dari perangkat output seperti monitor, speaker, dan printer. Dan yang ketiga dari penyimpanan yaitu berupa hard disk eksternal, flash disk, CD, atau DVD. Fungsi utamanya dari perangkat eksternal ini adalah memperluas kemampuan komputer dalam berinteraksi dengan pengguna. RISC dan CISC memiliki beberapa perbedaan utama, di mana RISC memiliki instruksi yang lebih sederhana dan eksekusi yang lebih cepat karena menggunakan single cycle clock. RISC lebih menekankan pada perangkat lunak, sedangkan CISC memiliki instruksi yang lebih kompleks dan dapat menjalankan banyak tugas. CISC biasanya menekankan pada perangkat keras dan menggunakan multi-cycle clock. Pipeline adalah teknik pemecahan tugas di mana membaginya menjadi beberapa tahapan yang dilaksanakan secara paralel atau bersamaan. Fungsi utama dari pipelining yaitu meningkatkan jumlah instruksi persatuan waktu dengan menggunakan paralelisme. Kelebihan dari sistem pipeline adalah meningkatkan kecepatan eksekusi, sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan komputer dengan spesifikasi tinggi karena menggunakan banyak jalan dan bisa saja mengalami penundaan per instruksi. Unit kontrol merupakan otak dari sebuah komputer di mana ia mengawasi siklus instruksi dan mengontrol sinyal yang ada di dalam CPU dan perangkat I/O. Adapun fungsi utama dari unit kontrol yaitu mengawasi siklus instruksi, mengontrol sinyal, dan mengeksekusi operasi mikro. Siklus dari unit kontrol itu yang pertama ada fetch yaitu pengambilan instruksi, yang kedua ada decode yaitu penerjemahan instruksi biner, dan yang ketiga ada execute yaitu melaksanakan operasi, lalu yang keempat ada interrupt yaitu menangani permintaan atau instruksi khusus, yang kelima ada indirect yaitu mengakses operan di memori. Adapun siklus dari pengambilan instruksi atau fetch yaitu yang pertama ada
PC atau program counter, yaitu menyimpan alamat instruksi berikutnya. Yang kedua ada memory address register atau MAR yang menentukan alamat untuk operasi. Yang kedua ada memory buffer register atau MBR, yaitu menyimpan data instruksi. Yang terakhir ada IR atau instruction register untuk menyimpan instruksi terakhir. Chipset dianalogikan sebagai pengatur lalu lintas data dalam PC. Adapun dua jenis dari chipset, yaitu yang pertama ada South Bridge dan juga North Bridge. South Bridge mengendalikan perangkat eksternal seperti USB, keyboard, mouse, dan lain-lain. Sedangkan North Bridge berguna untuk mempertahankan komunikasi antara CPU, RAM, HP, maupun PCI, serta South Bridge. Multiprosesor merupakan komputer dengan dua prosesor atau lebih. Adapun dua jenis dari multiprosesor, yang pertama ada Symmetric Multiprocessor atau SMP, di mana memiliki dua prosesor atau lebih yang memiliki kekuatan yang sama yang saling bekerja sama. Sedangkan jenis yang kedua ada ASMP atau Asymmetric Multiprocessor, yaitu terdapat satu prosesor sebagai master dan prosesor-prosesor lain berguna sebagai pembantu atau slave. Adapun istilah NUMA atau Non-Uniform Memory Access, di mana desain memori yang yang waktu akses memori tergantung pada lokasi dari memori tersebut. Selanjutnya ada istilah clustering, yaitu di mana sekumpulan komputer beroperasi erat sehingga terlihat oleh klien jaringan sebagai satu unit. Adapun keuntungan dari parallel processing, yaitu yang pertama adalah waktu eksekusi yang lebih cepat, yang kedua adalah memanfaatkan sumber daya seperti jaringan atau internet, yang ketiga ada menghemat biaya, dan keempat mengatasi keterbatasan memori. Arsitektur komputer paralel ada dua jenis, yaitu yang pertama ada shared memory dan distribute memory. Gerbang logika adalah sebuah komponen fundamental dalam sebuah rangkaian yang mengoperasikan suatu sistem digital, di mana gerbang logika ini menggunakan angka biner, yaitu 1 dan 0, di mana 1 itu mewakili nilai yang tinggi atau benar, dan 0 mewakili nilai yang salah atau rendah. Adapun jenis-jenis dari gerbang logika, yaitu yang pertama ada gerbang AND, di mana gerbang ini masukan di gerbang ini itu dikalikan. Nah, misalnya ada masukan 0 dan 0, jadi 0 kali 0 jadinya 0. Jika masukannya 0 dan 1, 0 dikali 1 sama dengan 0. Dan jika masukannya 1, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya ada gerbang OR, yaitu dengan rumus A plus B, di mana inputnya ditambah. Selanjutnya ada gerbang NOT, di mana outputnya itu merupakan kebalikan dari inputnya. Jika inputnya bernilai 1, maka outputnya akan 0, begitupun sebaliknya. Ada juga selanjutnya ada gerbang NAND, yaitu gabungan antara gerbang NOT dan gerbang AND, di mana kita mengoperasikan gerbang AND terlebih dahulu dengan mengalihkan kedua inputnya, lalu hasil dari perkalian kedua input itu dibalikkan, atau hasilnya adalah kebalikan dari hasil perkalian dua input tersebut. Selanjutnya yaitu gerbang NOR, yaitu gabungan antara gerbang NOT dan OR, atau bisa dibilang kebalikan dari gerbang OR, di mana hasil penjumlahan dari kedua input itu adalah kebalikannya di output. Selanjutnya ada gerbang eksklusif XOR, yaitu jika outputnya sama maka hasilnya akan 0, dan jika outputnya berbeda maka hasilnya akan 1. Jika inputnya berbeda maka outputnya akan menghasilkan nilai 1. Selanjutnya ada gerbang XNOR, yaitu output, atau gerbang NOR, yaitu jika outputnya sama akan bernilai 1, dan jika outputnya berbeda akan bernilai 0. Adapun kelebihan dan kekurangan dari gerbang logika, yaitu yang pertama dari kelebihan terlebih dahulu, rangkaiannya yang lebih sederhana dan ekonomis, dan logika 1 dan 0 itu mudah untuk diidentifikasi. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu tegangan operasi yang terbatas dan adanya waktu tunda antara proses input dan output.
Performa komputer adalah sebuah kemampuan yang dimiliki komputer untuk menjalankan sesuatu secara efisien, cepat, dan stabil dalam melaksanakan sebuah instruksi. Untuk menilainya, kita tidak hanya atau tidak bisa menilai dari satu angka saja, namun diperlukan beberapa ukuran atau matriks. Matriks pertama yaitu adalah clock speed atau kecepatan CPU yang diukur dalam GHz. Semakin tinggi GHz, maka semakin cepat prosesor tersebut menjalankan tugasnya. Tetapi ini juga bergantung pada arsitektur dari CPU tersebut. Kedua, ada CPI, yaitu Cycle per Instruction. Ini menunjukkan berapa banyak siklus yang dibutuhkan oleh CPU untuk menjalankan satu instruksi. Semakin kecil CPI, maka semakin efisien prosesornya. Yang ketiga, ada MIPS atau Million Instruction per Second, yaitu jumlah instruksi yang dijalankan per detik, yang dimana ini memperhitungkan kompleksitas dari instruksi dan perbedaan dari arsitektur komputer. Yang keempat ada FLOPS, yaitu mengukur kemampuan menghitung numerik, terutama digunakan pada AI, grafis 3D, dan komputasi ilmiah, yang dimana semakin tinggi FLOPS maka semakin kuat untuk tugas berat dalam menghitung berbasis angka. Selain matriks, ada juga benchmarking, di mana perbandingannya ada benchmark sintetik dan benchmark real world, yang dimana benchmark sintetik ini cocok untuk perbandingan cepat, sedangkan yang real world itu lebih menggambarkan performa saat dipakai sehari-hari. Performa komputer juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah core, cache, kecepatan memori, suhu, dan optimasi software. Kesimpulannya, tidak ada satu angka yang menjelaskan performa komputer, atau kita tidak bisa menilai performa komputer itu dari satu sisi. Jadi, performa terbaik dinilai dari gabungan berbagai matriks atau ukuran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna di dunia nyata.